يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل حول من الأحوال مقتدم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رصفا من الديم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين، وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوسل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين. ونخص خاصة إلى مؤلفان بهذا الكتاب الشيخ جلال الدين المحلي والشيخ الإمام جلال الدين السيوطي، أن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومهم ويعلي درجاتهم في الجنة. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ثم إلى أرواح المؤسس بهذا المسجد من المتبرعين والمتصدقين ومن بنى عليه ومن وقف بهذا المسجد، أن الله سبحانه وتعالى يستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah ta'ala wa khairal hadi
هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatizah, bapak-bapak hadirin jamaah majelis ta'lim Masjid Jami Ar-Rahmah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Oleh karenanya patutlah kita syukuri karena dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baitun min buyutillah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, pada malam hari ini kita akan melanjutkan membaca kitab tafsir Jalalain. Ya, melanjutkan bacaan kita yang pada malam hari ini kita akan membaca ayat yang ke-114 dari surah Al-Baqarah, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man azlamu ay la ahada azlam mimman mana'a masajidallahi ay yuzkara fi hasmuh bis salati wat tasbih wa sa'a fi kharabiha bil hadmi awit ta'tili. Nuzilat ikhbaran an rum allazina kharabu baital maqdis au fil musyrikina lamma sadun nabi sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah anil bait. Ulaika ma kana lahum ay yadkhuluha illa khaifin. Khabarun bima'nal amri ay akhifuhum bil jihadi fala yadkhuluha ahadan aminan. Lahum fid dunya khizyun hawanun bil qatli was-sabi wal jizyati walahum fil akhirati azabun azim huwa an-nar. Wallahu a'lam. Pada ayat yang ke-114 ini Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskan kembali tentang satu perbuatan
ataupun amal yang paling ya zalim, ya, atau perbuatan yang paling zalim itu apa? Ya, kita kan banyak melihat banyak sekali di antara perbuatan-perbuatan yang zalim. Ya, arti zalim itu adalah satu perbuatan yang akan mendatangkan suatu dosa. Ya, kenapa dosa? Karena itu adalah suatu kemaksiatan. Ya, kemaksiatan itu disebabkan karena apa? Melanggar hukum-hukum Allah ataupun melanggar hukum-hukum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, siapakah orang yang paling zalim itu? Ya, menurut Allah ya dalam surah Al-Baqarah di sini ya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa man azlamu ya, ai la ahadun azlam. Ya, dan siapakah yang paling zalim? Ya, atau tidak ada seseorang yang melakukan suatu kezaliman ya atau perbuatan yang lebih zalim. Siapa? Mimman mana'a masajidallah, ya, yaitu orang-orang yang mencegah ya orang untuk apa? Masajidallah, masuk ke dalam masjid-masjid ataupun rumah-rumah Allah. Ya, ini mereka melarang ketika ada sekelompok orang, siapapun orangnya, ya, ketika mereka melarang orang yang akan masuk ke dalam masjid, ya, yang kita tahu masjid itu adalah suatu tempat yang paling mulia di muka bumi ini, ya, yang dikatakan dalam Al-Quran juga la masjidun ussisa ala taqwa. Ya, masjid itu dibangun adalah sebagai apa? Tempat untuk pembentukan karakter seseorang agar menjadi orang yang bertakwa. Ya. Lah kenapa ketika ada orang yang ingin masuk ke dalam masjid, ya, yang dimana di situ mereka apa? An yuzkara fi hasmuh, ya, akan berzikir, ya, atau menyebut apa? Fi hasmuhu, nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kan enggak ada yang namanya orang masuk ke masjid itu pengen main catur, ada kagak? Ada. Ya. Orang masuk ke masjid enggak ada yang pengen main gapli, ada enggak? Enggak ada. Ya, makanya di sini ditafsirkan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dan juga Al-Imam Jalin Al-Mahalli, kata beliau berdua apa? Bis salati. Ya, orang yang akan masuk ke dalam masjid itu biasanya pengen ngapain? Mengerjakan sholat. Ya, tuh. Loh kenapa kok dilarang? Ya, kalau memang ada sekelompok orang yang berani melarang orang masuk ke masjid untuk sholat, maka dikatakan azlamun nas. Ya, orang yang paling zalim. Ya, zalim itu kan dosa. Ya, tuh banyak tadi saya katakan perbuatan-perbuatan zalim, dan ada yang paling zalim yaitu orang mencegah orang lain untuk masuk ke dalam masjid. Ya, bis salati, baik itu orang akan mengerjakan salat, ya, wat tasbih, dan juga orang itu akan ngapain? Membaca tasbih. Ya. Tuh. Jadi kalau ada sekelompok yang mereka melarang orang untuk masuk masjid ketika orang akan sholat dan akan bertasbih, berarti itu orang termasuk ke dalam kategori orang yang Allah katakan siapa? Azlam. Ya, annas, manusia yang paling apa? Paling zalim. Ya, tuh. Bukan hanya itu, ya. Ini orang-orang yang ya benci kepada umat Islam, kepada orang Islam, bukan hanya mereka ngapain tuh? Mencegah orang-orang yang akan meramaikan masjid, ya, yang akan apa itu? Melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Akan tetapi wasa'a fi kharabiha. Ya, mereka juga akan apa? Berusaha menghancurkan masjid itu. Ya,
Kharab di sini bukan menghancurkan dalam bentuk bangunannya, bukan. Ya, akan tetapi dalam bentuk kemakmuran masjid yang ada di situ tuh kalau bisa diapain? Dihilangkan sama dia. Ya, mereka akan menjadikan masjid ini tempat yang sepi. Ya, mereka akan menjadikan masjid ini sebagai tempat ya sebagai sekedar buat ibadah sholat doang dah. Ya, tapi untuk yang lainnya kalau bisa jangan. Ya, nah ini jangan sampai. Ya, nah itu ada kelompok-kelompok orang yang apa sa'afi kharabiha. Apa itu? Bil hadmi. Ya, yaitu dengan cara mereka akan menghancurkan masjid sekarang tuh Pak. Ya, sekarang sudah terjadi banyak seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi ya di negeri Palestina sana tuh. Ya, mereka berapa ratus masjid mereka bombardir. Ya, mereka hancurkan dengan apa tuh peluru-peluru melalui pesawat udara yang mereka miliki. Ya, itu yang nampak ya atau yang kerekam oleh apa? Oleh berita. Belum lagi banyak bukan saja di Palestina, Pak. Ya, di negara kita juga udah mulai banyak tuh. Ya, orang sekelompok orang-orang yang pengen ngapain? Pengen menghancurkan masjid. Ya, mereka akan ganti dengan sebuah tempat peribadatan lain. Yang penting jangan masjid di situ dibangun. Ya, karena masjid bagi mereka ini suatu tempat yang sangat berbahaya. Ya, berbahaya kenapa? Di situ mereka bisa bersatu. Di situ mereka bisa kompak. Di situ mereka bisa apa? Bermusyawarah dalam menyusun berbagai macam strategi-strategi yang apa? Yang akan mereka gunakan dalam rangka untuk menghadapi musuh-musuh Islam. Ya, makanya mereka berusaha ingin ngapain? Hancurkan tuh bangunan-bangunan masjid yang ada. Ya, tapi alhamdulillah ya di negara kita ini masih banyak orang-orang yang mereka itu apa? Peduli dengan masjid. Ya, nggak mau apa itu meskipun dasar kasarnya itu orang nggak sholat di masjid, ya KTP-nya Islam, tapi kalau ngelihat masjid dihancurin bakal apa itu? Bakal marah, ya. Tuh, padahal dia nggak sholat di masjid, biarin. Nah, kenapa? Karena cintanya tuh, ya orang Islam itu kepada sebuah rumah yang namanya apa? Rumah Allah, yaitu baitun min buyutillah, yaitu berupa masjid, ya. Tuh. Awit ta'til, ya. Ta'til ini artinya apa tuh? Ya, bisa dikatakan dia ngerayu orang, ya, menghalang-halangin orang, ya. Lu ngapain ke masjid sholat? Lu ngapain ke masjid hadir majelis taklim? Ya, udah mendingan lu di rumah maghrib gini enakan ngumpul sama keluarga. Ya, nonton TV, bini sama anak sambil minum kopi, kan enak tuh. Ya, ketimbang lu hadir di masjid tuh taktil namanya tuh. Ya, tuh menghalang-halangi, ngerayu biar orang itu jangan sampai apa? Mau meramaikan masjid atau yang kita kenal dengan istilah ta'mirul masjid. Ya. Seyogianya nih yang namanya masjid kan kewajiban kita nih umat Islam, bukan hanya DKM, bukan hanya pengurus yang punya tugas untuk ngapain? Memakmurkan masjid. Tapi semua orang umat Islam yang berada di sekitar masjid itu punya kewajiban untuk mentakmirkan atau meramaikan masjid, difungsikan masjid sebagai fungsi yang sebenarnya untuk sholat berjamaah, untuk mengadakan majelis-majelis taklim, untuk ngapain lagi? Untuk melaksanakan musyawarah ataupun mencapai suatu kebersamaan, menyatukan umat melalui tempat yang namanya masjid ini. Tuh, ya. Nuzilat ikhbaran anir rum, ya. Nah, ayat ini, ya, ayat 114 ini turun, ya, ikhbaran anir rum adalah suatu berita tentang orang-orang Romawi allazina kharabu Baitul Maqdis, yang mana orang-orang Romawi dulu tuh mereka pengen ngapain? Menghancurkan Baitul Maqdis, coba. Jadi, ya, bukan dari tahun 1948 tuh yang namanya Baitul Maqdis pengen dihancurin sama orang Yahudi. Ya, tapi sejak orang-orang Romawi itu, ya, mereka memang sudah punya
punya berencana yang sangat kuat untuk ngapain? Menghancurkan yang namanya kiblat pertama umat Islam yang ada di mana? Di Palestina, itu Baitul Maqdis tuh. Ya. Kan yang namanya Baitul Maqdis itu salah satu simbol, ya, salah satu peradaban Islam yang wajib kita jagain, ya. Nanti tuh kalau yang namanya peradaban Islam berupa Baitul Maqdis tuh mereka udah hancurkan, mereka hilangkan sejarahnya, itu akan menjadi satu bukti, ya, kalau umat Islam sekarang udah nggak punya apa, udah nggak punya sejarah yang kuat. Buktinya mana? Itu tujuan mereka ingin menghancurkan Baitul Maqdis. Jadi dihilangkan tuh Pak, ya. Tuh sejarah-sejarah yang mendukung tentang perkembangan atau kemajuan umat Islam, kalau bisa mereka bakal apain? Mereka lenyapkan, mereka hilangkan dari mana? Dari muka bumi ini, ya. Tapi mereka tidak akan mampu, yakin Allah pasti akan apa? Menjadi penolong bagi orang-orang yang mau membela agama Allah itu, ya. Tuh. Awil musyrikin, ya, atau ayat ini juga turun, ya, kepada orang-orang musyrik, ya, lamma sadun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika orang-orang musyrik Mekah itu ngapain, ya, istilahnya itu sodu itu ngapain tuh, ya, mencegah, ya, memblokade, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika terjadinya Fathul Makkah, ya, yaitu pada apa? Perjanjian Hudaibiyah, ya. Jadi ketika itu kan Nabi bersama para sahabat, ya, mereka Nabi dan sahabat akan melaksanakan ibadah umroh, ya, masuk melalui Hudaibiyah. Ketika itu sedang berlangsungnya apa? Fathu Makkah, ya, dicegah oleh orang-orang musyrik, ya, dicegah oleh orang-orang kafir Quraisy agar Nabi dan para sahabat nggak bisa ngapain, nggak bisa melaksanakan ibadah umrah, atau nggak bisa mereka datang kemana? Ke Masjidil Haram, ya. Tuh makanya Hudaibiyah tuh dijadikan sebagai mikot, ya. Tuh mikot artinya tempat di mana para jamaah umrah atau haji untuk memulai ihram mereka, itu namanya mikot, ya. Tapi jarang, orang-orang kita juga jarang, kecuali ada beberapa tour and travel yang membawa jamaahnya untuk kemana? Ke Hudaibiyah, karena jaraknya memang agak jauh dari Mekah, ya. Tuh ada yang minta, Ustadz nanti kalau kita umrah tolong dong kita ngambil mikot di Hudaibiyah. Saya bilang oke, ya, nanti kita akan ke Hudaibiyah dan kita akan melihat yang namanya apa tuh, peternakan onta, ya, yang di Hudaibiyah itu dijual tuh, yang saya bilang, ya, orang jual kencing onta, ya. Jadi kalau ada bapak-bapak yang punya penyakit, ya, silakan minum kencing onta, ya. Kenapa? Karena harga kencing onta lebih mahal daripada susu onta, ya. Tuh, kalau susunya itu sebotol yang 250 mili itu harganya cuma 5 real, ya, tapi kencingnya 25 real, ya. Mau gak minum kencing onta, Pak? Hah? Kalau saya sih ogah, masih belum mau saya, ya. Tuh, ya, di situ tuh ada di Hudaibiyah, ya. Tuh, nah mereka tuh orang-orang kafir Quraisy, ya, mencegah Nabi nggak boleh masuk ke Mekah, ya. Nah itu tujuannya apa? Ini azlam mana'a mimman mana'a, apa tuh? Masajidallah, ya, mencegah orang untuk masuk ke mana? Ke dalam masjid atau rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, tuh, ya. Tuh, ya. Makanya ini, ya, dijadikan sebagai asbabun nuzul, sebab turunnya surah Al-Baqarah ayat 114. Kenapa? Karena ketika itu orang-orang Romawi akan menghancurkan Baitul Maqdis. Yang kedua, karena orang kafir Quraisy ketika itu menghadang Nabi ketika Nabi akan masuk ke mana? Ke kota Mekah, yaitu menuju, ya, Masjidil Haram untuk melaksanakan apa?
ibadah umrah. Ya, tuh. Makanya Allah katakan ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa khaifin. Tuh, ya. Tuh. Tidaklah mereka itu ya akan dapat masuk ke dalamnya illa khaifin. Ya, kecuali orang-orang yang berada dalam keadaan takut. Ya, takut tuh dia. Ya, jadi nggak mungkin mereka bisa masuk kecuali kalau dalam keadaan takut tuh. Ya, khabarun bima'na al-amr. Ya, ini adalah suatu berita bima'na al-amr yang mengandung arti perintah. Ya, tuh, perintah. Maksudnya khaif di sini bukan khaif atau takut kepada musuh, bukan. Ya. Yang dikatakan khaif di sini adalah mereka punya rasa takut kepada Allah. Ya, artinya apapun yang akan terjadi, ya, kalau mereka akan melakukan suatu kebaikan, jangan pantang mundur. Ya, tetap mereka akan melaksanakan kalau itu merupakan suatu perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dikatakan, ya, jangan ada rasa takut. Kan Allah sudah katakan, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Itu Allah katakan. Ya, ketahuilah, ya, sesungguhnya para kekasih Allah itu la khaufun, tidak akan ada perasaan takut. Walahum yahzanun, dan tidak akan ada perasaan apa? Bersedih. Yo, ya kenapa? Karena yakin, ya, di mana kita punya suatu niat baik, pasti Allah bakal apain? Bakal ngebantuin kita. Ya, rasa takut, khawatir memang ada. Ya, tapi kalau para waliullah, kekasih Allah, mereka bukan takut dengan manusianya. Ya, justru karena takut dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya dikatakan khabarun bima'na al-amr. Ya, suatu berita yang mengandung arti perintah. Ya, ai akhifuhum bil jihad. Ya, maksudnya apa? Ya, berikan rasa takut kepada mereka bil jihad. Ya, dengan apa? Adanya ancaman berupa perang. Ayo lo coba-coba ngalangin gue, perang lo sama gue. Ya, tuh. Kasih rasa takut kepada mereka dengan apa? Ancaman berupa perang. Ya, tuh. Fala yadkhuluha ahad aminan. Sehingga tidak akan mampu seorang pun bisa masuk, ya, secara apa ya? Aman. Tuh, ya, makanya apa? Ya, mereka berani melakukan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Lahum fid dunya khizyun. Ya, lahum, bagi mereka itu fid dunya, di dunia khizyun, ya, akan mendapatkan suatu hinaan. Ya, akan mendapatkan suatu apa namanya itu, ya, suatu yang tidak baik, ya, hawanun berupa hinaan, bil qatli, dengan adanya ancaman berupa pembunuhan, wasabiyi, ataupun dengan adanya apa? Tawanan, wal jizyati, atau dengan cara apa? Mereka akan membayar upeti. Ya, jadi cara-cara itu yang dilakukan dalam rangka untuk ngapain? Untuk menakut-nakutin mereka tuh, ya. Tuh. Walahum fil akhirati azabun azim. Ya, bukan saja di dunia mereka akan mendapatkan hinaan, akan tetapi di akhirat kelak juga mereka akan mendapatkan azabun azim. Mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Ya, nih, ya, memang belum kelihatan. Ya, tuh. Buat siapa tuh azab yang pedih di akhirat dan khizyun fid dunia? Buat orang-orang yang berani melarang orang untuk masuk ke dalam masjid. Buat orang-orang yang berani melarang orang untuk mengerjakan sholat. Ya, buat orang-orang yang berani melarang orang untuk melakukan kebaikan-kebaikan, itu akan mendapatkan apa? Khizyun fid dunya. Ya, kehinaan di akhirat dan di dunia,
dan di akhirat akan mendapatkan apa? Azabun azim. Azab yang sangat pedih. Apa itu? Huwa annar, yaitu berupa siksa api neraka. Tuh. Nauzubillah min zalik. Ya. Kadang kan kita juga Pak, sesama Islam aja kadang ada yang berantem. Ya, gara-gara berantem padahal urusan pribadi. Ya, yang dibenci masjidnya. Ya, sampai ngelarang, udah lu jangan sholat di masjid Ano loh, ada si Ano, jangan. Ya, itu urusan pribadi jangan dibawa-bawa ke masjid. Ya, sekarang dosa masjid itu apa? Ya kan? Masjid nggak punya dosa. Gue nggak mau sholat di masjid Ano karena ada si Ano di sana tuh. Lah, ya, kenapa masjid yang dijadiin korban? Ya, itu kan masalah apa ya? Masalah pribadi. Tuh, jangan sampai yang namanya masjid dijadikan kambing hitam. Ya, kan saya katakan, ya, nanti nih Pak, ya, di akhir zaman nih masjid-masjid ini akan diangkat oleh Allah. Ya, akan diangkat oleh Allah. Ngapain tuh masjid diangkat oleh Allah? Ya, ingin mengadukan kepada Allah apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berada di sekitar masjid tuh. Ya, tuh masjid dulu tuh di Masjid Ano tuh, ya, ada masjid emang gede, cuma dipakai buat bisnis doang. Ya, bukan buat ibadah. Ya, ada tuh masjid sono tuh. Ini masjid ini ngadu. Ya, dia ngomong kepada Allah. Ya, ngapain tuh? Ya ngaduin tentang penghuni orang-orang yang suka ke masjid ngapain itu. Ya, tapi kalau tuh masjid mengadukan tentang kita ketika berada di masjid, kita sholat berjamaah, ya, kemudian kita ngapain lagi? Kita ya belajar atau hadir majelis ilmu. Nah, itu akan menjadikan laporan yang baik ya dari masjid ya yang dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ya kita nggak akan rugi Pak ketika kita berada di masjid nih, kita akan mendapatkan laporan yang baik tentang kita ketika berada di mana? Di masjid atau rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Wa nuzila lamma tu'anal yahud fi naskhil qiblah au fi salatin nafilati 'ala rahilah fi safar haitsuma tawajjahat. Ya, kemudian setelah itu ya, tuh ada suatu ta'an. Apa itu ta'an? Ya, ta'an itu ibaratnya itu perdebatan. Ya, tuh orang-orang Yahudi tentang apa ya? Naskhul kiblah. Ya, akan adanya perpindahan kiblat. Ya, jadi kan dulu yang namanya Baitul Maqdis tuh, Pak, itu pun tempat yang memang dijadikan tempat yang suci oleh siapa? Orang-orang Yahudi. Ya, jadi mereka dulu bangga tuh kalau kiblat pertama umat Islam adalah Baitul Maqdis. Seakan-akan umat Islam ngikut kepada ajaran mereka, kata mereka. Ya, padahal bukan karena orang-orang Yahudi mensucikan Baitul Maqdis, tapi memang karena perintah Allah. Ya, dijadikan Baitul Maqdis itu sebagai apa? Kiblat pertama umat Islam. Ya, makanya ketika akan ada perintah Allah untuk pindah kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram, orang-orang Yahudi seakan-akan mereka itu marah. Ya, kenapa kok kiblat udah benar-benar Baitul Maqdis kok dipindahin? Tuh, ya. Tuh, makanya orang Yahudi apa ya? Ta'an tuh. Dia apa tuh istilah kata itu? Mencak-mencak. Ya, ketika akan ada apa? Perpindahan kiblat tuh, ya, tuh. Au fi salatin nafilah 'ala rahilah fis safar. Ya, atau tentang hukumnya ya seseorang yang melaksanakan sholat sunnah saat dia dalam perjalanan haitsuma tawajjahat, ya, kemana dia harus menghadap, ya kan? Ya sekarang kan yang namanya orang dalam perjalanan, ya, ketika kita dalam kondisi yang dimana tidak memungkinkan untuk kita sholat seperti orang-orang yang normal, harus ngadep kiblat, ya.
Kan saat itu kita dibolehkan kan ngadep mana aja sholat kan? Ya, masa kita lagi menghadap ke timur, naik pesawat, kita bilang pilot ngadap ke barat, gue mau sholat, ya bisa? Jangan pesawat dah, kita lagi di mana tuh di kereta, ya maju ke depan masinis sebentar, ya putar balik dulu ke arah barat, gue mau sholat katanya, ya. Padahal kan yang namanya orang dalam keadaan musafir tuh apa? Boleh aja sholat dalam kondisi menghadap manapun. Ya, dia duduk di situ. Ya, kita suruh berhenti pesawat sebentar, pesawat gue mau sholat dulu. Ya, berhenti nggak mungkin tuh. Ya, nah ini menjadi suatu perdebatan tuh. Ya, makanya turunlah ayat, apa ayatnya? Walillahil masyriq wal maghrib. Ya, dan ya semuanya adalah milik Allah yang ada di timur dan yang ada di barat. Ya, jadi bagian timur ke bagian barat itu semuanya kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Ai al-ardu kulluha. Ya, jadi semua nih bumi yang ada tuh punya siapa? Punya Allah. Jadi bukan timur barat aja, utara, selatan, ya, tenggara, ya kan? Itu punya siapa? Punya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'annahuma nahiyataha. Ya, karena kedua ya arah itu baik timur ataupun barat dijadikan sebagai apa tuh? Ya, pongkol, ya, sebagai pusat daripada apa? Bumi yang ada ini, ya. Makanya Allah katakan fa ainama tuwallu. Ya, tuh. Jadi apa? Ainama tuwallu, kemana saja kalian menghadap, wujuhakum fis shalah bi amrihi. Wujah tuh atau wajah muka kamu ketika sedang melaksanakan salat ngadep mana aja itu adalah suatu perintah yang memang dibolehkan. Ya, kenapa? Karena kita dalam keadaan musafir. Ya, nah sekarang pindah kiblat aja kan. Ketika Nabi lagi sholat asar, ya kan Allah perintahkan dalam Al-Qur'an, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ya, coba hadapkan wajahmu, hadapkan mukamu kemana? Masjidil Haram. Ya, tuh. Ya, untuk sholat ke Masjidil Haram. Kenapa? Karena awalnya Allah katakan, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Ya, kami melihat engkau wahai Muhammad menongakkan muka kamu kemana? Ke langit. Ya, tuh. Maka Allah perintahkan fawalli, palingkan mukamu, ya, wajhaka satril masjidil haram. Kemana? Ke Masjidil Haram. Ya, berarti kan ini suatu perintah. Kalau bukan perintah, nggak mungkin Nabi kerjain. Ya, Nabi pindah kiblat bukan keinginan dia, tapi keinginan siapa? Keinginan Allah. Ya, karena Allah tahu tuh, seperti yang saya katakan tadi, orang-orang Yahudi merasa bangga. Dia pikir umat Islam sama dia. Apain? Ngemuliain masjid Bapak Baitul Maqdis, padahal itu adalah perintah Allah. Ya, makanya wajar mereka merasa apa itu? Mencak-mencak ketika ada perintah dari Allah untuk Nabi Muhammad apa? Pindah arah kiblat tuh, ya. Ya, jadi fasamma, ya, fasamma, maka di sanalah, ya, wajhullah, kamu akan mendapati wajah Allah. Maksudnya apa? Kiblat di mana saja itu, ya, ada Allah di situ, wajah Allah. Mau di timur ke, mau di barat ke, Allah itu pasti ada. Ya, jadi kan kita yang namanya sholat, bapak-bapak sekalian, itu nggak mesti persis kita ngadep kemana? Ke Ka'bah bener-bener. Ya, yang penting ittijah. Ittijah itu ya searah udah boleh. Ya, karena kan kalau kita lihat contohnya Ka'bah seberapa sih gedenya? Ya, Ka'bah seberapa gedenya? Sementara bumi Allah kan apa? Luas. Ya, kalau kita pengen ngitung atau kita pengen pas-pasin banget, orang Islam ngadep semua persis harus benar-benar jurusan Ka'bah. Bisa nggak? Nggak bisa. Iya kan? Ya sekarang jangan jauh-jauh lah. Orang yang berada di Masjidil Haram aja kan.
ya itu ngadep ke Ka'bah nggak persis banget yang ngadep Ka'bah, kecuali kalau dia dekat dengan Ka'bah. Ya, ini yang jauhan tuh. Ya kan? Yang penting apa? Kan arah itijahnya itu ya ke arah Ka'bah. Nggak mesti pas banget jurusan dengan apa? Dengan Ka'bah yang ada. Ya, itu. Ayo ketika itu akan ya terjadi kan adanya pergeseran kiblat katanya. Ya, ada yang bergeser kemana sekian derajat. Ya, kalau saya sih secara pribadi, kalau kiblat bergeser berarti kan bumi ikut bergeser. Ya, kok kenapa cuma kiblat doang yang bergeser? Ya kan? Sementara kiblat itu, Ka'bah itu ada di mana? Di bumi. Ya, kan bumi ngapain? Kan berputar. Itu, ya. Jadi orang sholat ada yang miring, ada yang itu nggak apa itu nggak rapi itu sholat ketika itu. Ya, makanya kata para ulama sebagian mengatakan udah nggak ada perubahan-perubahan. Terjadi pergeseran bumi, oke. Ya, tuh. Karena ada lapisan-lapisan ozon yang sudah mulai menipis. Ya, tapi kalau arah kiblatnya ya memang belum pernah terjadi. Ya, itu hanya terjadi di mana? Di negara kita Indonesia Raya. Ya, terjadi pergeseran kiblat ya, itu. Baik. Kiblatahu allati radiha, ya, yang merupakan kiblat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di situ udah ketika kita ngadep mana aja pasti Allah juga tahu kalau kita sedang melaksanakan ibadah salat. Innallaha wasi'un alim. Sesungguhnya Allah itu wasi'. Apa itu wasi'? Maha luas. Ya, Allah itu maha luas. Apanya? Yasa fadluhu kulla syai'. Ya, tuh. Jadi apa? Karunia yang Allah miliki. Rahmat ya yang Allah miliki apa? Ya, melebihi dari segala yang ada. Ya, katakan Allah dalam Al-Qur'an mengatakan lagi inna rahmati wasi'at kulla syai'. Ya, sesungguhnya rahmatku itu apa? Ya, melebihi ya luasnya segala sesuatu yang ada. Ya, tuh itu bukti dari Allah alimun, dan juga Allah Maha mengetahui bitadbiri khalqihi. Apa maksudnya? Allah lah yang mengatur makhluk-makhluknya. Ya, itu bukan manusia yang mengatur, tapi siapa? Tapi Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi jangan kita mengada-ada sesuatu yang memang Allah tidak adain. Ya, Allah udah bilang, di mana saja kamu sholat menghadap manapun pasti Allah bakal tahu. Ya, dalam musafir beda dengan dalam keadaan normal. Orang sakit beda dalam keadaan orang sehat. Kenapa? Karena itu adalah suatu yang dijadikan sebagai uzur ataupun alasan-alasan yang kita diperbolehkan untuk melaksanakan apa? Sholat ya menghadap mana saja kalau memang ada uzur yang dibenarkan ya. Wa qalu takhadallahu waladan wallahu a'lam bishawab ya. Cukup kita baca 2 ayat pada malam hari ini, yaitu ayat yang ke-114 dan ke-115. Insyaallah ayat yang ke-116 kita akan baca nanti pada pertemuan 2 minggu yang akan datang. Mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Silakan kalau mau ditanya.